kembali kami menghadap tata kekudusan. Kami mau beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Karena kami menyadari Tuhan kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan segala kekurangan, ketidakmampuan kami. Khususnya dalam segala hal yang terjadi dalam hari-hari terakhir ini. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang ada di hadapan kami, tantangan, persoalan, kami tidak takut, tidak gentar menghadapinya. Karena firman-Mu berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberi kekuatan buat kami untuk mampu menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Kami bahagia punya Yesus yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan sekarang kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sangat-sangat membutuhkan saat-saat sekarang ini. Apabila ada kuasa kegelapan roh jahat yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami satukan hati kami ikat, kami patahkan, kami usir dalam nama Yesus segala kuasa apapun yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara pada saat pagi hari. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Urapan-Mu sama seperti sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Selamat untuk Bapak. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat 10. Ya, kamu semua? Efesus 6 ayat 10. Sudah? Amin. Sudah ada di sana, ya. Oke, kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Akhirnya kedatangan Tuhan dalam kekuasaan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah membaca firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini judulnya adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Temanya adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah sakit penyakit. Sekarang ini lagi banyak sekali tren. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita hanya mengandalkan Dia, hanya berharap kepada Tuhan. Maka saya percaya apapun yang ada hadapan kita, tantangan persoalan tadi, itu pasti akan dilalui oleh kita semua. Karena Tuhan yang bekerja buat kita semua. Oleh karena itu kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus cari kerajaan Allah dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya apa semuanya itu? Berkat jasmani, berkat rohani itu akan ditambahkan buat kita semua. Karena kerajaan Allah itu seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4 ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa keadaan sekarang ini bukan tambah baik, tambah tidak baik.
Firman Tuhan sudah jelas berkata kepada kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ini di ujung kedatangan Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi Tuhan datang jemput kita. Jadi otomatis firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ini sedang menghadapi masalah sukar. Ciri orang yang kuat di dalam Tuhan itu seperti apa? Ciri orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah ketaatan akan firman Tuhan. Itu yang pertama. Ketaatan akan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap taat kepada firman Tuhan. Mungkin bagi kita tidak mungkin bisa melakukan hal itu untuk bisa taat, tetapi firman Tuhan jelas berkata bahwa kita harus taat kepada Dia apapun yang terjadi. Makanya kita harus mengutamakan Dia lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Coba tolong ditayangkan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, tolong deh. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya. Tolong deh. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dalam perikopnya, akulah pokok anggur. Ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Terus ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Terus kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 5 dikatakan, ayat 5 adalah B, ia berbuah banyak. Kalau ayat 5 itu secara lengkap dikatakan firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita sangat butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita harus nempel dengan Tuhan, harus melekat, mendekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan dikatakan di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sudah jelas firman Tuhan berkata pada kita. Dalam ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman tinggal dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang penting kita tinggal dalam Tuhan. Kalau tinggal dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tinggal minta sama Tuhan, maka kita akan menerimanya. Katakan amin. Amin. Percaya saudara? Amin. Percaya? Oleh karena itu apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus tinggal dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan itu? Ciri yang kedua adalah mempunyai buah, menghasilkan buah. Tadi katakan di dalam ayat 5b kan ia berbuah banyak, menghasilkan buah apa? Buah roh. Buah roh itu di dalam Galatia 5 ayat 22-23 firman Tuhan berkata, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan. Ya, saya ulangi lagi saudara. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 karakter daripada buah roh. Itulah tandanya kalau orang yang memiliki 9 karakter buah roh, maka dia adalah orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini sudah punya buah roh. Buah rohnya karakternya ada 9.
9-9-nya sudah punya semua belum? Hah? Belum? Sudah ada berapa? 2? Harusnya lebih dari 2. Kalau 9 belum punya, saya masih bisa terima. Tapi kalau misalnya punya cuma 2-3, itu kebangetan. Dia harus punya 9-9-nya, tapi kita berusaha. Terus kita berusaha. Saya juga berusaha terus. Sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk mempunyai buah roh, yaitu 9 karakter dari buah roh itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Contoh orang kuat di dalam Tuhan. Sekarang contohnya orang kuat di dalam Tuhan itu. Yang pertama saya ambil contohnya adalah Yusuf. Yusuf, kalau saudara baca dalam Kejadian 39 sampai Kejadian 50 menceritakan tentang Yusuf. Yusuf itu luar biasa. Tuhan sudah pakai, memang sudah merencanakan untuk memakai dia sebagai orang yang nanti akan menjadi orang yang besar untuk menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan bangsa Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf itu selalu bermimpi, dan kalau dia mimpi selalu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya suka benci sama dia. Dan Yusuf itu salah satu disayang sama bapaknya, sangat disayang oleh bapaknya. Pada suatu saat, karena mereka sepakat, saudara-saudaranya itu sepakat untuk mencelakakan Yusuf. Kemudian apa? Yusuf itu dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Tetapi sebelum dijual itu, Yusuf itu mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Karena saking bencinya, saking jengkelnya sama Yusuf. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf difitnah. Terus kemudian terjadilah di mana waktu itu dia tinggal kepada salah seorang pengawal kerajaan Firaun, seorang jenderal yang bernama Potifar. Istri Potifar itu menggoda dia. Ingin, karena Yusuf itu orangnya ganteng, cakep. Biasa ya, kalau zaman sekarang kalau ada orang cakep banyak yang suka. Tapi yang sukanya kalau orang yang masih belum punya pasangan, itu tidak masalah. Tapi kalau yang punya pasangan suka, itu bahaya. Nah ini ceritanya begitu. Nah, istri Potifar itu suka sama Yusuf. Lalu diajak itu, Yusuf itu diajak untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Pada suatu saat, satu hari, itu orang-orang yang ada di rumah itu disuruh pergi semuanya. Pengawal suruh pergi, pelayan suruh pergi. Nih kamu nih uang pergi belanja yang banyak. Pengawal kamu pergi jalan-jalan dulu. Itu nggak ada orang, tinggal berdua, Yusuf sama istri Potifar. Yusuf digoda sama istri Potifar. Tapi Yusuf orang yang takut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan. Dia mempunyai salah satu karakter baru, yaitu penguasaan diri. Itu dia punya. Tapi dia tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Istri Potifar pegang bajunya, jubahnya, dan Yusuf lari dan jubahnya sobek. Lalu dia teriak-teriak. Dia panggillah pengawal yang sudah pulang dari tempat dia pergi. Mereka pergi. Lalu dia mengadu, dia berkata bahwa Yusuf mau menggoda dia. Itu fitnah. Zaman sekarang fitnah itu udah daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf itu menjadi orang kedua di kerajaan Firaun. Dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Dia penguasa di Mesir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, mari kita harus menjadi orang yang kuat. Contoh yang pertama adalah Yusuf. Contoh yang kedua adalah Simson. Saudara pernah tahu tentang Simson? Simson itu orangnya sangat kuat, luar biasa. Badannya besar, tenang. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kenapa Simson bisa sangat kuat? Kuat secara fisik, secara batin. Kenapa? Karena roh Allah ada dalam dirinya. Roh Allah ada dalam dirinya sehingga dia menjadi orang yang kuat. Memang orangnya badannya besar, tegap, biasa. Terus kemudian dia kuat. Pada suatu saat kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6, dia bisa mencabik seekor singa masih muda yang begitu ganas galak, mencabik-cabik seperti mencabik seekor kambing.
saudara bayangkan tidak menggunakan senjata apapun. Itu kekuatan dari mana? Kekuatan dalam dirinya itu karena roh Allah ada dalam dirinya. Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 4 dan 6, itu menceritakan tentang Simpson itu pergi menangkap 300 ekor. 300 ekor apa? Ada yang tahu? Anjing hutan. Anjing hutan itu apa? Serigala. Saudara bayangin 300 ekor ditangkap sama Simpson, bagaimana ceritanya? Saya nggak ngerti bagaimana ceritanya. Kalau kita aja ya nggak usah jauh-jauh. Kalau kita mau datang ke rumah orang atau kita liwat di rumah itu ada anjing yang galak, kita udah ketakutan. Kalau gongong aja begitu udah takutan kita. Ini Simpson bisa menangkap 300 ekor. Kemudian satu dengan satu diikat buntutnya, masing-masing diikat, terus di tengah-tengahnya dikasih obor, dan obor itu dibakar, dinyalakan maksud saya, lalu dilepaskanlah anjing-anjing itu sebanyak 150 pasang di perkebunan orang-orang Filistin, sehingga gandum yang sudah dituai, tumpukan gandum, terus kemudian pohon gandum yang masih belum dituai, kemudian pohon zaitun juga terbakar. Kekuatan dari mana? Roh Allah ada dalam diri. Bahkan kalau di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 15 diceritakan kemudian dia menemukan tulang rahang keledai. Tulang rahang keledai. Masih baru, ada sebutannya begitu, masih baru. Dengan tulang rahang keledai itu dia bisa membunuh berapa orang Filistin. Dia caranya membunuh gimana tuh? Saya nggak ngerti cara bunuhnya, tapi 1000 orang mati. Bayangkan kekuatan dari mana kalau nggak ada roh Allah dalam dirinya. Kalau 1000 orang, kalau zaman sekarang mungkin pakai bom atau pakai bom yang gimana bisa mati orang ini. Kalau pakai PTM tak mungkin juga. Jadi bayangkan. Saya nggak ngerti caranya bagaimana. Tapi yang penting yang kita tahu adalah dia mempunyai kekuatan karena roh Allah dalam diri. Ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap kuat di dalam Tuhan bukan dilihat dari secara batinnya dan fisik. Kalau tadi kita lihat adalah Simpson memang kuat karena roh Allah ada dalam diri. Tapi kuat yang secara normal, artinya kuat seperti kita orang-orang awam seperti kita ini, tidak bisa dilihat dari fisik atau batinnya, tapi kerohanian. Kehidupan kerohaniannya yang dilihat. Secara apa dilihatnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Hubungannya dengan Tuhan itu yang pertama. Kalau saudara hubungannya dengan Tuhan itu sungguh-sungguh dekat, melekat, nempel, saya berkata kepada saudara, bahwa saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Hubungannya dengan cara apa? Hubungan dekat dengan Tuhan itu dengan cara apa? Saudara beribadah seperti saya. Tapi terus terang saya sangat sedih melihat di sini. Maaf ya, saya ngomong apa adanya karena saya sudah anggap saudara semua. Ini adalah saudara saya. Sudah jam 7 kok yang datang cuma 1-2 orang. Si Kong itu yang paling pertama sudah ada. Saya datang kurang 20 menit, beliau sudah ada di sini. Tapi yang terus kemudian ada salah satu majelis. Tapi yang lainnya kemana? Termasuk pemain musik terlambat. Saya heran. Saudara mau beribadah melayani Tuhan, datangnya terlambat. Bagaimana mau terima berkat Tuhan? Mau cepat atau lambat? Maaf kata, saya katakan bakal menerima berkat Tuhan juga terlambat karena saudara apa? Melayaninya tidak apa namanya? Ya saya nggak ngerti, maaf kata ya, maaf Pak Gembala, jangan ngambek ya. Termasuk saudara-saudara semua yang ada di sini, jangan marah sama saya. Karena saya sedih. Beribadah datangnya sudah telat gitu. Bagaimana mau terima berkat Tuhan? Jangan suka terlambat kalau beribadah. Tepat waktunya jam 7 sudah ada di gereja. Sebelum jam 7 saudara sudah ada di tempat ini, itu lebih baik. In time bukan on time, in time. Terus terang saya ulangi lagi, mungkin saya pernah ngomong di sini atau tidak saya nggak tahu. Tapi saya ingatkan kembali. Saya melayani satu gereja yang kalau saya datang itu saya sangat suka gereja itu. Bukan aliran pasti kosta tapi Protestan.
Mereka itu semua jemaat sebelum ibadah dimulai sudah pada datang, semuanya pada berlutut di bangkunya masing-masing berdoa, bersatu teduh dengan Tuhan masing-masing. Nggak ada kalau di gereja yang lain-lain saya perhatikan, maaf termasuk yang di sini juga. Kalau datang bukannya duduk bersatu teduh sejenak dengan Tuhan, ya nggak usah duduk berlutut begitu di bangkunya. Duduk aja berusaha teduh, sudah bagus. Tapi ngobrol kiri kanan. Saya berharap jangan lagi seperti itu di sini. Karena bagaimanapun juga saudara adalah saudaraku. Bapak gembalamu adalah orang yang sangat saya kasihi. Jadi saya tidak mau kalau saudara tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bagaimana saudara bisa bertumbuh kalau saudara cara ibadahnya aja masih model. Bapak Ibu yang saudara mau sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, jangan sampai terlambat lagi. Amin. Amin. Aminnya falas. Amin. Amin. Saudara berjanji sama Tuhan, bukan sama saya. Dan Tuhan akan janji sama saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang dalam Tuhan Yesus. Itu yang pertama adalah beribadah. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Tuhan udah mau datang, kalau ibadah kita masih membeleng, kita nggak diangkat sama Tuhan nanti. Mari. Makanya tadi saya katakan mereka itu yang tadi di dalam satu gereja yang saya bilang itu mereka berlutut itu. Itu seperti apa dikatakan firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah disertai dengan rasa syukur, memberi keuntungan besar. Bayangkan dari awal datang sudah tak terlambat, mereka bersatu teduh, terus worship leader berkata, mari kita mulai ibadah kita, lalu dia baru berdiri, dia memuji Tuhan, bersorak-sorai, terus kemudian mendengar firman Tuhan, kemudian berdoa syafaat, dan itulah menerima berkat Tuhan. Itu namanya ibadah disertai dengan rasa. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara suka olahraga kan di sini? Suka ya olahraga ya? Suka. Saya yakin dan percaya banyak yang suka olahraga. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya hubungan saudara itu akan menjadi intim, erat dengan. Yang kedua, apa yang kita lihat dari kehidupan kerohaniannya adalah persekutuannya dengan Tuhan. Berdoa. Masih suka berdoa? Masih? Kalau lagi perlu berdoa ya. Tapi kita setiap saat harus berdoa. Amin. Bangun pagi langsung kita juga sudah harus berdoa. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata apa? Besar kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap pagi. Besar. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari kita senantiasa harus selalu ada dalam hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan harus kita lakukan. Berdoa penting buat kita, karena itu merupakan nafas hidup manusia. Tanpa doa itu hidup kita tersang, tanpa doa itu rasanya kering, gak ada apa-apanya. Dengan berdoa itu kita berbicara sama Tuhan. Amin. Berbicara sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, dampak kehidupannya hari lepas hari. Orang yang sungguh kuat di dalam Tuhan itu kelihatan, mukanya kelihatan. Benar. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, walaupun menghadapi masalah, tantangan, persoalan, tapi seperti seolah-olah tidak ada masalah gitu. Saudara lihat saya, nggak usah jauh-jauh. Saya kasih kesaksian itu saudara. Saudara tahu bahwa saya dalam 2 hari ini lagi kondisi saya kurang enak banget, sakit. Terus lah, kurang enak. Saya nggak bilang sama orang Bapak Gembala, nggak enak badan saya itu lagi nggak enak.
udah 2 hari ini kurang begitu ya, kurang fit. Tapi saya bisa melayani Tuhan. Saya masa bisa khotbah seperti ini kan apa? Kekuatan yang Tuhan berikan buat saya. Karena saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan mampukan saya, jangan biarkan saya melayani Engkau tanpa ada sesuatu berkat yang diterima oleh jemaatmu yang ada tempat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada tempat ini. Nah, dampak kehidupan kita hari lantasan. Orang bisa lihat saudara itu orang kuat dalam Tuhan atau tidak. Kalau kuat dalam Tuhan, nggak kelihatan. Seolah-olah sepertinya everything is okay, nggak ada masalah. Enjoy semuanya. Ada kemuliaan Tuhan dari wajahnya kelihatan. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada tempat ini, mari. Itu yang saya katakan kepada kita adalah dari mana lihatnya. Terus kemudian kita belajar apa yang harus dilakukan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Nah ini penting supaya saudara mengerti. Ada beberapa yang akan saya kupas kepada saudara. Yang pertama adalah hidup menurut jalan Tuhan. Yang pertama adalah hidup menurut jalannya Tuhan. Coba kita lihat di dalam, tayangan deh kolom B, 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 19. Hidup menurut jalan Tuhan. Nah, oke, saya akan bacakan ayat 3 sampai 6 saja ya. Saya tidak akan bacakan semua, karena disinilah intinya daripada hidup menurut jalan Tuhan. Ayat tolong deh, ayat 3 deh. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ayat 4. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengkokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Dan seluruh Yehuda memberi persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6. Dengan tabah hati yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, pula yang menjauhkan dari Yehuda segala bukit, pengorbanan dan tiang berhala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah contoh yang pertama menurut jalan Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Halo, bagaimana dengan kita? Apa kita menurut jalannya Tuhan atau menurut jalannya Baal? Kalau dikatakan itu Baal atau swasta ke-8. Halo, kita masih hidup dalam dunia ini, benar nggak? Kita masih hidup dalam dunia ini, tapi kita bukan milik dunia, tapi kita milik Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, jangan kompromi dengan dunia ini. Memang kita masih hidup dalam dunia, tetapi jangan kompromi dengan dunia ini. Kalau kita kompromi dengan dunia ini, kita istilahnya itu ya jauh dari Tuhan gitulah, tidak menurut jalannya Tuhan. Maka saya mau kasih tahu saudara, saudara akan menjadi orang yang dimusuhi oleh Allah. Yakobus 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hati-hati saudara, jangan saudara dianggap oleh Tuhan adalah musuhnya. Karena apa? Karena kita kompromi dengan dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan kompromi dengan dunia. Karena firman-Nya jelas berkata, dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hidup di dalam dunia yang fana ini, yang sementara ini, hidup di surga, kekal untuk selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, selama kita masih hidup dalam dunia yang fana ini, memang banyak tantangan persoalan. Masalah itu ada, selalu ada di hadapan kita. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Artinya apa? Keinginan daging kita ini lebih dominan daripada keinginan roh. Kita kadang-kadang pengennya enaknya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan kepada saudara yang ada di tempat ini.
Mari kita harus selalu berjaga-jaga. Karena apa? Kalau kita hidup dalam daging, kemalapan akan terdapat. Firman Tuhan berkata, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam kedagingan tidak berkenan kata Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jangan main-main, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh hidup menurut jalannya Tuhan. Jangan jalannya dewek. Jangan menurut jalannya dunia ini. Walaupun dunia memberikan kita sesuatu yang menggiurkan, tapi saya percaya menggiurkan itu adalah sama saja untuk membuat kita masuk ke dalam neraka. Tetapi kita mau menurut jalannya Tuhan, dan jalannya adalah menuju surga. Amin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Yang kedua adalah tidak berhenti mencari Tuhan. Haleluya. Ini berbicara tentang tidak berhenti mencari Tuhan itu. Saya mau kasih tahu saudara ya. Tidak berhenti mencari Tuhan. Walaupun masalah, tantangan, persoalan terjadi dalam hidup kita, tidak pergi dari kita. Walaupun sakit penyakit kita belum disembuhkan oleh Tuhan, kita tetap harus mencari Tuhan setiap hari. Amin. Walaupun kita kurang sehat, tetap beribadah. Jangan sampai karena kita kurang sehat, akhirnya kita enak-enak di rumah, tak mau beribadah. Saya kasih tahu saudara, hati-hati. Contoh orang yang mencari Tuhan setiap hari itu siapa? Tetap mencari Tuhan itu. Kita lihat orangnya, contohnya. Kita lihat di dalam Hana. Tolong ditayangkan deh. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Tapi saya akan bacakan ayat 3 aja. Ayat 3. Firman Tuhan berkata, ayat 3. Ayat 3. Tolong deh. 1 Samuel 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinahas. Di sini dijelaskan bahwa Hana itu setiap tahun terus pergi ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk berdoa. Karena dia Hana punya suami namanya Elkana. Elkana punya suami, terus kemudian dia punya istri 2, satu Hana, satu Penina. Penina punya anak, tapi Hana tidak punya. Tapi Penina selalu meledek atau melecehkan Hana yang tidak bisa punya anak. Hananya sedih, makanya dia saat pergi ke rumah Tuhan. Ayat 3 ya. Terus ayat 10 tolong deh. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara bisa bayangkan orang menangis terseduh-seduh seperti apa? Benar tahu nggak? Tapi kalau yang namanya Hana itu nangis terseduh-seduh itu, suaranya nggak keluar, tapi nangisnya kira-kira begitu. Saya ingat waktu itu di salah satu gereja saya waktu itu masih salah satu penatua di gereja tersebut. Ada satu keluarga suami istri yang punya anak kecil yang kurang lebih umurnya baru 2 tahun atau 1 tahun, kurang lebih lah setahun setengah atau 2 tahun. Anaknya nakal, lagi ibadah di jalan-jalan terus dipanggil, terus anaknya dipegang terus sama bapaknya dicubit. Terus dia kan dia nangis toh, tapi dia nggak nangis keluar suaranya, tapi dia nangisnya sampai seperti itu. Nah, inilah Hana seperti itu. Sampai Imam Eli melihat dia itu, kamu lagi mabuk ya katanya gitu. Sampai begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini tangis terseduh-seduh yang dilakukan. Terus kemudian ayat 13 tolong kan. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak terdengar, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Disangkanya mabuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Tapi dia tidak berhenti mencari Tuhan, datang terus mencari Tuhan. Yang kedua adalah Hezkia. Hezkia juga sama, posisinya sama. Tolong ditayangkan deh, Hezkia deh. Hezkia, kalau Yesaya 38 ayat 1 deh. Ayat 1 deh. Tolong ayat 1 dulu. Nah, pada hari-hari itu Hezkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirku pada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembulan. Hezkia itu divonis oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya, dia akan mati. Saya mau tanya sekarang pada saudara, kalau Tuhan memutuskan seorang hamba Tuhan dan berbicara seperti itu kepada saudara, apa yang saudara jawab? Pasti sedih kan? Pasti sedih, seperti Hezkia. Dia sedih. Terus kemudian apa yang dia lakukan? Saudara lihat di ayat 2-nya, dikatakan firman Tuhan di ayat 2-nya. Ayat 2 deh, tolong deh. Lalu Hezkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Itulah yang Hezkia lakukan, yaitu dia berdoa kepada Tuhan pada saat dikatakan bahwa dia akan mati karena penyakitnya. Kalau saudara baca di dalam Hezkia ini tentang penyakitnya itu sama dengan penyakitnya Ayub. Ayub 2 ayat 7 itu sakitnya sama. Dia itu terkena bara, gatal-gatal, seperti itulah, kira-kira seperti itu. Tetapi saya ingatkan kepada saudara yang ada tempat ini. Di dalam ayat 3, tolong tayangkan ayat 3. Dia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Hezkia berani berkata dengan lantang dan berkata bahwa ingatlah Tuhan kalau aku hidup setia kepadamu. Dan kemudian dengan tulus hati, Banyak orang yang mau melayani Tuhan tapi hatinya nggak tulus. Nanti saya bawakan tema tentang ini di sini supaya saudara bisa tahu tentang apa sih orang tulus atau tidak tulus. Karena bagaimana kita bisa melihat orang itu tulus atau tidak tulus yang tahu. Tapi Hezkia berani berkata seperti ini dengan hati tulus dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Melakukan segala apa yang sudah diperintahkan Tuhan itu dia lakukan dengan baik dan dia menangis dengan sangat, seperti Hana tadi nangis dengan sangat. Lalu apa yang terjadi? Nah ini luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang itu akan dipulihkan. Apa persoalan? Apa masalah? Jangan sampai tidak mencari Tuhan. Cari Tuhan terus. Menurut jalannya Tuhan kita tuntun ya, kita dituntun oleh Tuhan, kita ikuti jalannya Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kalau saudara menurut jalannya Tuhan, mencari Tuhan terus, maka persoalan apapun yang terjadi dalam hidup pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Hezkia ini tadinya kan sudah divonis oleh Tuhan itu dia harus mati. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hezkia itu tidak jadi mati, tetapi dia masih bertambah usianya 15 tahun ditambahkan Tuhan. Bayangkan, dapat bonus malah. Dan apa? Karena dia dengan setia, dengan tulus dan menangis dengan sangat. Saya ingatkan pada kita saudara yang ada pada kalau saudara berdoa kepada Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh orang setia, terus kemudian saudara menangis seperti apa yang dilakukan Hana, seperti yang dia lakukan Hezkia, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan menolong saudara. Karena Tuhan tidak ingin melihat saudara itu sedih berlalu. Saya waktu mau bertobat itu saya nangisnya juga begitu meraung-raung. Bertobat kayak saya. Tahun 93 saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang ada pada apa yang menjadi persoalan? Kita harus tetap mencari, jangan pernah tinggalkan. Terus yang ketiga, yang terakhir, tetap setia kepada Tuhan. Jadi yang pertama apa? Menurut jalannya Tuhan. Kedua, mencari Tuhan. Ya. Terus ketiga, tetap setia kepada Tuhan. Mau jadi orang yang setia kepada Tuhan? Amin. Halo. Halo.
Orang yang setia itu contohnya ya, yang pertama saya ambil adalah Rut, karena saya suka dengan kesetiaan apa yang dikatakan Rut. Ini yang luar biasa. Rut itu luar biasa kesetiaannya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu saudara yang ada tempat. Untuk menjadi orang yang setia itu tidaklah mudah. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Tapi yang penting saya ingatkan pada saudara bahwa kesetiaan itu sangat perlu dimiliki oleh setiap orang untuk menjadi orang yang setia. Tapi memang tidak mudah menjadi orang yang setia. Kalau dalam keadaan enak, lagi nyaman, lagi enjoy, lagi banyak berkat, memang menjadi orang yang setia itu gampang. Tapi bagaimana kalau terhadap kehidupan kita sedang dihantam oleh gelombang, oleh ombak, oleh badai yang dahsyat? Apakah kita masih berlaku setia di hadapan Tuhan? Kadang-kala ada orang yang berkomitmen ingin melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Tapi apa kenyataannya? Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Apalagi terbentur dengan masalah, persoalan, tantangan. Mereka meragukan kasih Tuhan. Mereka mulai meragukan kuasanya Tuhan. Jadi saya ingatkan kepada kita semua yang ada, untuk menjadi orang yang setia dalam segala situasi dan kondisi. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak bisa membuat seperti itu. Tapi saya ingatkan pada saudara, kita harus tetap setia. Seperti contoh, kalau ditayangkan, tapi kalau atau saya bacakan dari sini. Rut 1 ayat 16-17 firman Tuhan berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada mau. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah contoh kesetiaan yang sudah saya bacakan tadi, jelas sekali. Kalau nanti saudara baca di rumah, Rut 1 ayat 16-17 itu. Contoh yang kedua adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak dan Mesak dan Abednego ini orang yang sungguh-sungguh, orang yang dipakai Tuhan di kerajaan Nebukadnezar. Pada suatu saat Nebukadnezar membuat patung yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, patung emas. Dan pada saat ada bunyi-bunyi, sangkakala, seruling, gambus, apapun bunyi-bunyi, kecapi, apapun bunyinya, setiap orang ajaib di kerajaan Nebukadnezar harus menyembah patung yang dibuat oleh kerajaan Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung. Dan inilah kesetiaan yang diucapkan di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Inilah bukti kesetiaan seorang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana dengan kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara? Masih setia? Contoh yang ketiga, coba kita lihat. Saya nggak jelaskan terlalu jauh ya masalah ini, tapi saudara sudah mengerti semua, saya yakin. Yaitu Daniel. Kita lihat Daniel 6 ayat 11, bukti kesetiaan Daniel dikatakan firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Raja Darius itu sangat sayang kepada Daniel, sehingga membuat para pejabat, para menteri yang ada di kerajaan Darius itu iri sama Daniel. Sehingga mereka sepakat bagaimana caranya supaya bisa menjebloskan atau memenjarakan atau membinasakan Daniel. Mereka sepakat. Makanya yang namanya zaman sekarang, zaman dulu sudah ada begitu-begituan, zaman sekarang mah nggak heran kalau orang itu udah kompromi, sudah melakukan sesuatu hal yang jahat, mereka sepakat bersama-sama. Bikin suatu rencana, di mana bikin suatu surat
Dan surat itu, surat pernyataannya harus ditandatangani Darius, Raja Darius, di mana 1 bulan ini tidak boleh seorang pun di kerajaan Darius menyembah kepada ilahnya, kepada dewanya, kepada Allahnya, atau kepada siapapun selain kepada Raja Darius. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel luar biasa. Saya akan bacakan ayatnya, Daniel 6 ayat 11. Dan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan walaupun harus ada pengorbanan, tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh setia, maka tidak usah takut Tuhan bisa. Bagi orang yang sungguh-sungguh setia pada Tuhan, itu ada upaya, ada berkat yang diterima. Yang pertama kita harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah. Menuruti segala perintah Tuhan, itu kunci yang pertama. Dalam Yesaya 48 ayat 18 Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahtera kamu akan seperti sungai yang tidak kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Saya ulangi sekali lagi, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau jadi orang yang setia? Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mau kata kehidupan? Amin. Kita harus setia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Hidup menurut jalannya. Hidup menurut jalannya Tuhan. Yang kedua, tetap mencari